Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Beberapa saat lagi kita akan mendengarkan video mengenai edukasi. Adapun pedoman umum yang perlu kami sampaikan di sini adalah video ini ditujukan sebagai media edukasi di bidang psikiatri atau kedokteran jiwa, sehingga tidak ditujukan sebagai pengganti hasil pemeriksaan ataupun saran expert seperti yang dilakukan di tempat pemeriksaan. Akses video ini dapat digunakan sesuai kebutuhan. Di ruang dengar ini, kami mempersilahkan untuk menggunakan headset ataupun earphone dengan volume yang disesuaikan. Perhatikan pencahayaan ruangan dan pastikan diri sendiri dalam kondisi sehat. Dukung upaya kami dalam menyebarkan edukasi di bidang kesehatan jiwa dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebagai bentuk apresiasi. Selamat mengikuti penjelasan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini merupakan salah satu program kegiatan aktif dari psikiatri. Saya akan mempersilahkan Saudari Nadia Safira untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai tema yang sudah ditentukan sendiri. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Vira mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Uul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan melakukan edukasi masyarakat mengenai stigmatisasi pada orang dengan gangguan jiwa. Jadi nanti saya akan membahas mengenai apa itu orang dengan gangguan jiwa, kemudian apa itu stigmatisasi, bagaimana bentuk stigmatisasi pada orang dengan gangguan jiwa, dan bagaimana kita menghentikan stigma tersebut. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ini juga disingkat sebagai ODGJ, yang mana berarti seseorang yang memiliki gangguan baik secara dalam proses pikir ataupun dalam perilaku ataupun secara perasaannya yang dapat merubah perilaku seseorang. Nah, perubahan perilaku ini dapat mengganggu dan menghambat seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, juga dapat menghambat perannya sebagai manusia, baik peran dalam diri sendiri ataupun peran dalam keluarga ataupun peran dalam masyarakat. Yang sering disalahartikan mengenai orang dengan gangguan jiwa ini adalah sering orang-orang menyebut ataupun di televisi, di film-film dinyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa ini adalah orang yang suka ngomong sendiri, kemudian orang yang sering diperlihatkan di televisi bahwa orang dengan gangguan jiwa merupakan orang-orang yang suka ngomong sendiri, kemudian yang mengganggu, kemudian yang berbahaya. Padahal orang dengan gangguan jiwa tidak hanya yang seperti itu. Memang ada orang dengan gangguan jiwa dengan kriteria seperti itu, tapi lebih banyak yang tidak seperti itu. Contoh orang dengan gangguan jiwa ini seperti depresi, kemudian gangguan cemas, kemudian mungkin anak yang susah untuk belajar yang perlu penanganan lebih lanjut. Kemudian mengenai stigma sendiri merupakan suatu pikiran yang berkembang dalam masyarakat yang sering diartikan sebagai labeling seseorang atau menjudge seseorang berdasarkan identitas sosial. Nah, salah satu contoh stigma ini seperti yang bahwa orang dengan gangguan jiwa sering digambarkan sebagai orang yang berbahaya, yang mengganggu, dan sebagainya. Yang harus kita sadari adalah bahwa kasus gangguan jiwa ini sebenarnya banyak sekali. Mungkin banyak juga di lingkungan kita, tetapi kita sering tidak menyadarinya. Berdasarkan salah satu data dari riset kesehatan dasar nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, terdapat 14 juta orang yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Nah, selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Amerika, di Amerika sendiri terdapat
1 dari 5 orang pernah mengalami gangguan jiwa. Jadi yang kita harus sadari bahwa sebenarnya kasus mengenai gangguan jiwa ini banyak sekali, baik yang di dekat kita ataupun tidak. Kemudian stigma negatif di masyarakat mengenai orang dengan gangguan jiwa. Banyak sekali stigma negatif di masyarakat, contohnya adalah yakni hukuman dari Tuhan ataupun terjadi karena lemah mental. Padahal gangguan jiwa ini tidak demikian. Ada banyak penyebab, ada penyebab kompleks yang mendasari gangguan jiwa tersebut. Kemudian banyak yang menganggap bahwa gangguan jiwa ini bukan penyakit tetapi guna-guna. Padahal tidak demikian. Gangguan jiwa ini juga merupakan penyakit yang bisa disembuhkan seperti penyakit lainnya, seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus, yang mana gangguan jiwa ini harus segera disembuhkan. Kemudian penyebutan kata orang gila. Penyebutan kata orang gila ini mungkin yang sering kita dengar di masyarakat, yang mana dapat mengganggu emosi dari orang dengan gangguan jiwa. Kemudian bahwa penderita berbahaya bagi sekitar. Sebenarnya orang dengan gangguan jiwa ini merupakan korban daripada dianggap berbahaya, karena kita harus menolong, kita harus merangkul mereka agar mereka segera dapat sembuh. Kemudian stigma lain yakni seperti tidak dapat disembuhkan dan tidak bisa dibantu oleh masyarakat. Hal ini juga merupakan stigma yang salah karena seperti penyakit yang lain, gangguan jiwa ini dapat disembuhkan. Dan kita bisa mengulurkan bantuan kita seperti kita bisa memperhatikan mereka, kita bisa mendengar keluh kesah mereka agar gangguan jiwa ini dapat segera teratasi. Dampak stigmatisasi sendiri, yakni yang pertama hilangnya kepercayaan diri seseorang. Orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan stigma ini sering hilang kepercayaan diri mereka, karena ketika mereka menceritakan tentang depresi mereka, ketika mereka menceritakan tentang kecemasan mereka, seringkali orang-orang hanya beranggapan, Allah kamu lebay, kamu kurang dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian, mereka butuh bantuan juga. Nah, hal itu, stigma-stigma negatif tersebut yang bisa menimbulkan rendah diri orang dengan gangguan jiwa. Yang mana nanti akan berimbas, mereka ingin mengisolasi diri, mereka tidak mau menceritakan masalah-masalah mereka, sehingga mereka juga takut berobat ke rumah sakit atau ke rumah sakit jiwa. Karena seringkali dalam pikiran masyarakat yang berobat ke rumah sakit jiwa adalah orang-orang gila tadi, yang di stigma negatif tadi, padahal tidak demikian. Nanti akumulasi dari stigma tersebut dapat berdampak dalam keparahan keadaan pasien atau penderita dengan gangguan jiwa. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut? Yang pertama, kita bisa mulai dari diri kita. Kita bisa mulai memberi perhatian, kemudian mulai mendengarkan mereka ketika mereka butuh tempat cerita, ataupun ketika mereka merasakan keluhan mereka. Kita bisa mendorong mereka agar mereka tetap semangat untuk menjalani hidupnya. Kemudian kita juga bisa menghentikan penyebaran stigma-stigma di masyarakat. Kita bisa, apabila kita mengetahui orang-orang yang menyebarkan stigma tersebut, kita bisa memberitahu mereka, kita bisa mengedukasi mereka bahwa penyakit ini juga penyakit seperti penyakit yang lain yang harus disembuhkan. Kemudian kita juga bisa untuk berhenti memperolok seperti orang-orang yang lain. Mungkin banyak orang yang memperolok orang dengan gangguan jiwa ini. Nah, itu kita bisa menghentikan dari diri kita sendiri. Kemudian bahwa stigmatisasi negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat banyak berdampak buruk bagi mereka. Jadi mulai sekarang kita bisa mengubah stigma-stigma tersebut, kita bisa mulai menghentikan stigma-stigma tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vira. Jadi di sini saya sepakat dengan Vira. Saya nggak tahu loh kalau ternyata Vira mau menyampaikan tentang stigmatisasi gangguan jiwa. Good job. Jadi memang hingga saat ini pada masyarakat kita masih ada kecenderungan untuk memberikan stigma, terutama pada kasus-kasus gangguan jiwa tertentu ya. Jadi sebenarnya apakah penyebutan orang gila, kemudian penyebutan kurang iman dan lain sebagainya itu menjadi suatu hal yang sebenarnya juga menimbulkan ketidaknyamanan gitu kan. Akhirnya orang juga males gitu, apaan curhat nanti juga dibilang gila, udah gila ya lo ya, habis itu dijadiin bahan ketawaan. Sebenarnya ini juga nggak nyaman ya, nggak nyaman untuk siapa ya, untuk yang mengalami juga nggak nyaman untuk masyarakat kita, karena pada akhirnya semua orang akan merasakan stigmatisasi hal ini dan seringkali memposisikan seseorang dalam kondisi yang perifer, rasa enggan untuk berbicara, rasa enggan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, ini akan selalu muncul. Nah, semua orang tentu memiliki coping stressor yang beragam. Oke, jadi yang disampaikan Vira tadi sudah tepat sekali. Dan ini kita perlu kembali pada kemampuan kita untuk mengcoping permasalahan yang ada. Apakah kita cukup matur secara psikis, kita cukup dewasa dalam menghadapi stresor ataupun sumber permasalahan yang ada. Namun pada akhirnya semua orang itu akan stres pada waktunya. Itu perlu dipahami terlebih dahulu. Karena semua orang akan stres pada waktunya, tergantung tingkat stresnya itu seperti apa dan bagaimana. Apabila dari dalam diri sendiri tidak mampu untuk mengatasi sumber stresnya, maka mulai muncul nih kondisi-kondisi yang yang menjadi kerentanan masing-masing individu. Ada yang stres dikit, asam lambungnya naik. Ada yang stres dikit, pusing. Ada yang stres dikit, migrain vertigonya kambuh. Ada yang stres dikit, gatal-gatal mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beda-beda. Beda orang, beda reaksi terhadap sumber stresnya. Kadang ada orang yang stresnya itu mendengarkan suara atau bunyi-bunyi tertentu. Misalnya, dulu pernah punya teman yang hobinya membuli gitu kan, begitu dengar suara yang mirip teman itu udah langsung stres duluan. Atau kalau seumuran Vira nih mahasiswa ya, ketemu dosen tertentu gitu, udah stres duluan, mau kabur aja. Nah itu juga bisa menjadi sumber stresnya, tapi apakah ini nantinya akan membawa pada kondisi gangguan jiwa juga belum tentu. Jadi hal ini juga tergantung pada masing-masing tingkat kemampuan individu untuk melakukan coping terhadap permasalahannya. Nah, karena ini merupakan salah satu program mata kuliah elektif, jadi memang benar yang bisa dilakukan oleh Vira dan rekan-rekan yang masih seusia mahasiswa ya. Ini memang kita menunjukkan kepedulian kita yang sudah disampaikan tadi bagus, mencuplik, menyadur dari salah satu video 1 Minute Against Stigma itu juga sangat bagus. Jadi kita perlu spreading on, kita perlu menyebarkan tentang informasi yang tepat guna, informasi yang cukup bermanfaat kepada masyarakat bahwa sebenarnya stigma ini berbahaya, tidak akan menguntungkan siapapun, sehingga kita hanya perlu untuk mencari bantuan dan meletakkan pikiran-pikiran yang tepat, terutama terkait gangguan jiwa tersebut, karena stigma tidak akan membawa pada suatu kondisi perbaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Vira karena sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan program yang hampir sama seperti ini, namun dengan orang yang berbeda, gitu ya. Mungkin rekan-rekannya Vira yang akan memberikan edukasi terkait. Oke, saya mohon undur diri. Terima kasih untuk Vira sekali lagi. Mohon maaf. Jumpa lagi di ruang dengar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.